Sobat Hotfish, semoga kabar Anda baik selalu. Bertemu lagi dengan saya Salsabila Khairani Putri dalam acara Hotfish News. Pada kesempatan kali ini, Hotfish News akan menyampaikan mengenai SDGs yang diupayakan demi keberlangsungan kehidupan kita semua. Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab merupakan SDGs nomor 12 yang berfungsi pada pembangunan, produksi dan konsumsi pangan, serta pengurangan limbah demi generasi yang akan datang. Tim Hotfish sudah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan dengan topik yang akan kami bahas. Narasumber pertama merupakan seorang yang bekerja dalam bidang kesehatan yang telah menyelesaikan studinya pada program pendidikan nurse Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Haikal. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai tentang Sustainable Development Goals poin ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di sini saya membutuhkan pendapat Kakak nih tentang poin tersebut di bidang kesehatan. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancarai Kak Haikal pada siang hari kali ini. Sebelumnya, apakah Kak Haikal boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Haikal Esam Renanda, biasa dipanggil Haikal. Lulusan Forensic Nurse FIKUI 2021. Ya, sekarang sedang bekerja di salah satu lembaga ya sebagai caregiver atau perawat bidang lansia. Terus saya tinggal di Depok dan mempunyai sedikit kegiatan untuk mengisi waktu luang. Kurang lebih itu aja. Oke. Rizky Haikal Eslam Renanda, yang sering dipanggil Haikal, telah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2021 silam. Berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, beliau memaparkan bahwa butuh ratusan tahun untuk dapat mengubah watak dan perilaku manusia, terkhusus di Indonesia untuk mencapai SDGs nomor 12 ini. Limbah yang dihasilkan oleh berbagai proses produksi tak hanya menciptakan kerusakan pada alam, namun juga pada kesehatan manusia. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas dapat terjadi karena adanya limbah yang tersebar di udara. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan bisa terjadi dari bayi hingga lansia. Limbah darat dapat menyebabkan virus pada kulit karena adanya sampah yang bertumpuk dan berbau tidak sedap. Lalu, limbah air juga dapat menyebabkan kerusakan kepada tubuh kita semua. Lalu, untuk mewujudkan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, diperlukan perluasan informasi mengenai kesehatan pada masyarakat. Meskipun harus adanya pemahaman yang mendalam, dengan bantuan pejabat pemerintah seperti RT dan RW, diharapkan penerapan kesehatan di lingkungan sekitar dapat terlaksana. Kesehatan diri sendiri seperti tidak merokok agar tidak adanya polusi udara, hingga memilih makanan yang higienis, merupakan hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pencapaian SDGs nomor 12 ini. Ke solusi itu lebih ke bagaimana cara kita untuk mengatur apa-apa yang ada sekeliling kita ya. Mungkin kalau misalkan polusi udara, kita bisa memakai masker dan tidak terlalu lama mungkin berada di lingkungan yang banyak asap dan menjauhi kerumunan seperti ruangan merokok, khusus merokok kayak smoking room dan lain-lain. Dan misalkan untuk ke hewan seperti ayam, sapi dan lain-lain yang mengkonsumsi sumber daya alam yang tercemar, semisal kita bisa memilah apa yang akan kita makan seperti ayam atau sapi atau hewan ternak lainnya dari peternakan yang higienis, yang terpercaya dan tersertifikasi ya istilahnya. Tak hanya dari segi kesehatan, tim Hotfish juga mewawancarai Inke Endrina STP yang merupakan lulusan Sarjana Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Inke Endrina,
perlu ini ya, latar belakang Ya, pendidikan. pendidikan. Oke. Kebetulan saya sarjana teknologi pangan dan saat ini sedang bekerja di salah satu manufaktur yang bergerak di bidang pangan. Universitas Diponegoro Semarang tahun 2018. Perempuan yang akrab dipanggil Kak Inke ini lulus di Semarang pada tahun 2018 dan sekarang beliau bekerja di salah satu manufaktur yang bergerak di bidang pangan. Teknologi pangan sendiri merupakan proses pengolahan pangan menjadi sebuah produk yang layak untuk dikonsumsi. Menciptakan pangan sesuai dengan kebutuhan pasar dan konsumen dengan tetap mempertimbangkan sumber daya alam agar tetap ada sehingga terciptanya produksi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan. Teknologi pangan ini terdiri dari inovasi produk untuk menciptakan sebuah produk dan renovasi produk untuk substitusi material A ke bahan material B. Pangan yang berkualitas merupakan pangan yang aman, dapat diterima, memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan dapat menjaga ketersediaan bahan pangan lainnya. Manfaat teknologi pangan ialah untuk menambah nilai pangan, memperpanjang masa simpan, hingga mempertahankan gizi pada pangan, seperti proses ultra high temperature pada susu UHT, agar kebutuhan manusia akan pangan tidak terputus. Teknologi pangan juga memiliki peran penting dalam pencapaian produk dan konsumsi yang berkelanjutan. Hal ini diupayakan dengan substitusi dan diversifikasi. Diversifikasi pangan merupakan upaya mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan komoditi utama seperti beras dengan menggunakan komoditi lainnya. Terjadinya food waste yang mana pangan mengalami penurunan kualitas selama proses produksi sebelum menjadi produk akhir merupakan salah satu penyebab adanya sisa makanan. Dengan diolah kembali menjadi produk baru atau produk dengan konsumsi yang berbeda, hal ini dapat diatasi. Edible counting maupun edible film juga dapat diterapkan, namun belum bisa terrealisasikan karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Proses ini merupakan pelapisan yang dilakukan pada buah dan sayur pasca panen, agar dapat meningkatkan masa simpan dan menjaga produk dalam masa pendistribusian. Nah, harapannya sih nanti semua pihak yang terkait ya, apalagi di dalamnya ada sarjana teknologi pangan ini bisa lebih membantu untuk satu dulu deh nih mengatasi permasalahan terkait ketersediaan pangan kayak tadi. Contohnya misalkan beras ya, kita yang negara agraris saja kok tahunannya impornya masih tinggi gitu berasnya. Nah, harapannya sih nanti itu bisa memunculkan sebuah inovasi produk yang dapat diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk diversifikasi produk gitu. Ini nanti untuk mutu, kualitas, dan keamanan pangan juga semakin lebih ditingkatkan lagi. Nah, di dalamnya juga itu kan pasti orang-orang yang punya basic knowledge tentang teknologi pangan. Mungkin seperti itu ya saya. Sebagai mahasiswa sekolah vokasi IPB University, tentunya kita juga mewawancarai seorang dosen yang sangat relevan mengenai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan ini. Ibu Era Hangesti Ewidiasari merupakan dosen untuk Prodi Gizi yang ada di Sekolah Vokasi IPB University. Ibu Hangesti memaparkan bahwa beliau dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga didistribusikan pada konsumen dilakukan secara seefisien mungkin. Dalam bidangnya, beliau menerapkan peminimalisiraan pada limbah yang dihasilkan dari proses sebuah produk. Sisa produksi dapat dijadikan sebagai makanan ternak hingga pupuk untuk tanaman demi meminimalisir adanya limbah sisa makanan. Atau dibuat makanan pangan atau hewan feed ya. Jadi di mana menjadi food, di mana ketika kualitasnya menurun dibuat feed ya. Jika sudah tidak mungkin untuk feed, untuk makanan ternak bisa dibuat menjadi diolah seperti pupuk cair atau pupuk kompos dan sebagainya. Bisa juga untuk makanan ikan dan sebagainya. Nah, ketika pada saat proses penerimaan bahan baku
akan didapatkan bahan-bahan yang memang berkualitas. Nah, ketika proses produksi dari mulai pencucian, ya, terus pengolahan sampai produk itu lebih gede, nah itu usahakan seminimal mungkin waste-nya. Nah, pada setiap tahapan biasanya ada waste, misalkan membuat nuggetnya dicetak, ya, ada potongannya. Nah, potongan itu jadi apa? Atau misalkan membuat asinan. Nah, asinan ini kan buahnya dikupas, ya. Ketika sampah hasil kupasan itu bisa dijadikan apa? Misalkan enzim atau dibuat pupuk cair ataupun pupuk organik, ya. Saat ditanya mengenai bahan baku organik, beliau menyarankan agar penanaman sayuran sendiri seperti di pekarangan rumah, agar terjaga keorganikannya. Penanaman sayur dan buah secara organik ini dapat memanfaatkan tanah, air, serta limbah sisa makanan yang telah diolah menjadi pupuk terlebih dahulu. Limbah yang dihasilkan dari proses yang dilalui dalam bidang gizi ini tentu tidak sedikit. Bagi orang yang cerdas, dapat melihat peluang di suatu industri atau pangan yang bisa dimanfaatkan. Meskipun terkadang limbah yang dihasilkan karena berbau tidak sedap. Namun, pekerjaan mengolah limbah ini bisa dijadikan sebagai pemasukan dan dapat menghasilkan sesuatu. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada Sobat Hotfish. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya Salsabila Khairani Putri bersama Hotfish Team undur diri. Sampai bertemu lagi, selamat beraktivitas.